Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman wa nasyarahu yab'asu yaumal qiyamah ummatan wahidah. Al-haqqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasi hatta khiyanun ma'i. Wa ba'du. Hadirin yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, ya. Pemangku pondok, pemangku musola, pemangku rumah mengajarkan agama Islam yang saya hormati. Semoga sampean semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah rezeki yang melimpah. Karena para generasi anak-anak utamanya butuh pendidikan agama. Oleh karena itu saya atas nama semuanya berterima kasih pada panjenengan, Bapak Yai, Pak Ustadz, ya. Mungkin adalah seorang tokoh di masyarakat yang mengajarkan alif bata sajim di madrasah atau di pondok atau mungkin di musola, ya. Dan mau izin saya akan mencoba mengatakan bagaimana kita sekalian dalam hidup ini betapa pentingnya kita harus memanfaatkan waktu. Karena waktu itu adalah aset kita. Waktu itu adalah anugerah Allah yang diberikan pada kita semua agar kita bisa mengambil keuntungan di dalamnya, mengambil keberkahan di dalamnya, mengambil rahmat, nikmat di dalamnya. Artinya waktu penting sekali. Kita gunakan kesempatan itu untuk belajar, untuk bekerja, mencari nafkah yang halal, untuk memimpin mungkin, untuk mengajar, ya, untuk mencari ilmu, ya, untuk bergaul dengan masyarakat, yang lebih utama untuk beribadah kepada Allah, ya. Wajib bagi kita sekalian mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan ibadah hingga tidak serentak waktu pun terlewati, ya, hingga tidak serentang waktu pun terlewati, baik siang atau malam,
kecuali terdapat kegiatan yang baik yang dalam tempo itu kamu lanjut untuk menghayatinya. Dengan begitu akan tampak berkah waktu dan hasilnya akan berguna bagi usia. Di samping itu senantiasa harus mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seyogianya terhadap yang kamu dapatkan dari kebiasaan rutinitas, misalnya makan, minum, dan semata-mata mencari pencaharian. Sebaiknya kita sekalian sediakan waktu tertentu, karena ketahuilah bahwa mengabaikan suatu hal yang penting yaitu waktu akan menjadikannya tegak. Begitu pula dengan melalaikan suatu perkara yang penting seperti waktu itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik mulai awal kita lahir sampai kita dipanggil Allah. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa hari ini adalah lebih baik dari hari esok, itulah keberhasilan. Sedangkan hari ini itu sama dengan hari kemarin, itu adalah kosong ya. Hari sekarang lebih baik dari hari kemarin, baru itu pendapatan. Yang tadi salah ya. Dari hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya. Hari esok juga lebih baik dari hari-hari sekarang dan sebagainya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an adalah sebagai hujatul Islam berkata, seyogianya jika kamu membagi-bagi waktumu dan mentertibkan wiritanmu serta merealisasikannya dalam kesibukan, jangan sampai kamu melewatinya tanpa kesibukan. Adapun orang-orang yang membiarkan dirinya nganggur tanpa kegiatan, itu setiap waktu hanya disibukkan dengan kalimat-kalimat yang tanda tanya, yakni nggak jelas. Apa itu, enaknya gimana, bagaimana ini ya, aku mau kemana, dan sebagainya. Jadilah sebagian besar waktu itu akan habis sia-sia. Umur kita adalah waktu kita, aset kita, dan waktu itu untuk kita adalah modal kita. Yakni inti dari perniagaan kita, dengan modal itu kamu bisa sampai pada kenikmatan yang abadi di sisi Allah. Ya, artinya dengan modal waktu kita gunakan dengan baik, maka akan terjadi kenikmatan yang abadi di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Setiap napas kehidupan adalah yaitu intan. Jika telah terlewati sia-sia, maka tidak akan kembali lagi. Habis terbuang, tiada harganya. Kemudian sayoganya seorang tidak menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk satu wiritan saja. Sekalipun wirid itu termasuk yang paling utama misalnya. Karena hal seperti itu akan menghilangkan berkah keberagaman wirid dari kita, juga kehilangan berkah pengganti-pengganti wirid dari yang belum kita ketemukan. Di setiap wirid mempunyai pengaruh dalam hati kita, dalam jiwa kita. Di samping terdapat cahaya dan pertolongan serta tempat tersendiri dari Allah, yakni bukan dari yang selain Allah. Selain itu, jika kamu berpindah dari satu wirid ke wirid yang lain, bebaskanlah dirimu dari rasa jenuh dan bermalas-malasan. Imam Ibnu Athaillah, bahkan Asy-Syaikh Hasan As-Sadili radhiyallahu an berkata, jika benar pada dirimu telah mengetahui adanya kejenuhan, maka ragamilah dirimu dengan berbagai macam perilaku taat kepada Allah, kepada Rasulullah,
atau kepada guru atau juga pada orang tua, dan mungkin apa-apa lagi kepada kiai kita yang di pondok. Ketahuilah, sesungguhnya keberagaman wirid itu banyak memberikan pengaruh pada hati. Di samping dapat menata anggota tubuh, tetapi pengaruh itu tidak terbukti secara konkret jika tidak dilakukan dengan tertib dan berulang-ulang serta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika seandainya kita termasuk orang yang tidak dapat konsentrasi menghabiskan seluruh waktu kita, baik siang atau malam, dengan kegiatan wirid dengan teratur pada waktu-waktu tertentu, dan kodoklah mengganti di lain waktu. Jikalau kamu terlewatkan oleh hal itu, agar kamu dapat membiasakan nafsumu tetap menjaganya. Wirid tadi, kapan saja kamu terlena oleh nafsumu, janganlah kamu biarkan ia meninggalkan wiridmu hingga kamu dapati ia menggantinya. Jika kamu terlewatkan, segeralah kamu tunaikan dalam waktu seketika, yaitu berzikir kepada Allah. Syekh Abdurrahman As-Saqafi radhiyallahu an berkata, barang siapa yang tidak mempunyai wirid, maka ia seperti kera. Ini tertulis di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi Syekh Abdurrahman As-Saqafi, beliau mengucapkan kalimat, barang siapa yang tidak mempunyai wirid, maka ia seperti kera. Sebagai orang arif berkata, datanglah cahaya hidayah itu tergantung pada wirid. Barang siapa yang lahirianya tidak punya wirid, tidak akan datang baginya cahaya hidayah dalam hatinya. Bagimu wajib konsekuen dan mempunyai komitmen adil dan setiap perkara. Ambillah amal-amal yang dapat kamu laksanakan secara kontinu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalah. Hadis rawahul Bukhari Muslim. An Aisyah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus atau istiqomah dilakukan, walaupun mungkin amalan itu sedikit. Ulang ya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus istiqomah, sekalipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibu Aisyah. Rasulullah bersabda lagi, khudu minal a'mali matutikuna wa innallah la yamallu hatta yamallu. Fa innallah la yamallu hatta tamallu, gitu ya. Hadis rawahul Bukhari Muslim. Lakukan amal yang mampu kalian lakukan, karena Allah tidak akan jenuh hingga kalian jenuh pun Allah tidak jenuh. Jadi Allah tetap memandang kita. Ulah setan akan menghiasi orang-orang di permulaan keinginannya mendekat kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan secara berlebihan. Semua itu bertujuan agar setan dapat mengembalikan orang setelah usai wiridnya, kembali meninggalkan perilaku yang baik atau melakukannya tetapi untuk tujuan yang tidak selayaknya. Setan tidak akan peduli dengan keduanya itu. Ia tetap akan membuat bingung orang. Kemudian wirid itu rata-rata berupa sholat sunnah, membaca Al-Quran, mengaji, suatu ilmu, berzikir ataupun tafakur.
Perlu diketahui bahwa sholat adalah bentuk lahiriah dari itu apa? Batin hati. Itu salah seorang ulama salaf ya, radhiyallahu an, ada yang mempunyai wirid sehari semalam 1000 rakaat. Gitu. Umpamanya Imam Ali bin Husain radhiyallahu an. Ada yang mempunyai wirid 500 rakaat dalam sehari semalam. Ada juga yang 300 rakaat dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa sholat adalah bentuk lahiriah dari hakikat batin di hadapan Allah. Sholat tidak akan punya nilai hingga bentuk dan hakikatnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun bentuk salat itu terdapat pada rukun atau adat tata krama nyata, baik ketika berdiri membaca Al-Quran, baik ketika ruku, baik dalam keadaan sujud, bertasbih dan sebagainya. Adapun hakikat salat adalah merasa dekat, khudur dengan Allah. Ya. Niat yang ikhlas menuju kepada Allah, memusatkan mata panah cita-cita hanya kepada Allah, serta menyatukan hati tertuju kepadanya. Juga supaya di waktu salat pikiranmu terbatas hanya untuk sholat saja. Jangan sampai nafsumu datang dengan yang lain sholat. Di samping kamu harus bersopan santun dengan nada keramah munajat kepada Allah. Ya. Rasulullah bersabda, "Idza qamal abdu ila sholah, aqbalallahu alaihi biwajhihi." Ya. Ketika seorang hamba berdiri melakukan sholat, untuk menunaikan sholat, maka Allah menyongsongnya dengan wajahnya. Subhanallah. Jadi kita sholat itu Allah malah menyongsong dengan wajahnya. Arti dengan bahasa lain menampakkan wajahnya ya. Karena di dalam ihsan kita diharuskan bersolat seolah-olah kita melihatnya. Ya. Kalau kita tidak mampu melihatnya, maka sadarilah, pahamilah, yakinilah bahwa Allah melihat kita, bahwa Allah menyaksikan kita. Nah, dengan perasaan ihsan itulah kita selalu bertemu wajah Allah. Ya. Artinya di dalam rasa hati kita, di dalam kenyataan jiwa kita, ya, di dalam harmoni daripada yaitu roh kita kepada Allah. Ya. Jadi bukan mata yang melihat ya, bukan mata. Ya, ya. Sholat sunnah lainnya adalah sholat witir. Ya, sholat witir. Yakni sholat sunnah muakkad. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan sholat witir itu adalah wajib atau mewajibkannya. Rasulullah bersabda, "Innallah witrun yuhibbul witra wa autiru ya alal Quran." Sesungguhnya Allah itu ganjil. Dia cinta dengan yang ganjil. Maka sholat witirlah kalian wahai ahli Quran. Atau umat Islam. Hadis rawahu Tirmidzi dari Sayyidina Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Al-witru haqqun, amalam yu'tir walaisa minnah." Subhanallah. Salat witir itu hak, benar. Barang siapa yang tidak salat witir bukanlah golonganku. Subhanallah. Hadis ini rawahu Abu Dawud wal Hakim. Jadi rawahu Abu Dawud dan Hakim dan Abu Hurairah dan Buraidah. Kembali ya tahun ini. Salat witir itu hak,
Barang siapa yang tidak sholat witir bukanlah golonganku. Astagfirullah. Ya. Jadi jumlah rakaat sholat witir paling banyak adalah 11 rakaat. Dan paling sedikit adalah 3 rakaat. Sedangkan waktu mengerjakan yang lebih utama adalah diakhiri malam. Di akhir malam. Itu bagi orang yang membiasakan diri dengan sholat ini di akhir malam. Rasulullah bersabda, ij'alu akhira sholatikum bilaili witrah. Hadis rawahul Bukhari Muslim. Ya. Jadi lakukanlah di akhir sholatmu di malam hari dengan sholat witir. Ya. Jadikanlah atau lakukanlah di akhir sholatmu di malam hari dengan sholat witir. Kadang-kadang kan ada. Saya dulu pernah di pondok ya, ikut-ikut gitu. Kadang-kadang gus-gus itu sholat isyaknya malam-malam aja gitu. Ada gus yang sudah jamaah isya, tapi ada gus yang memimpin isya lebih malam. Karena apa? Alasan beliau adalah dia memberatkan witirnya. Ya. Itu waktu saya mondok tuh ruwet aja saya turu karung liwet ya. Jadi paling yang saya mengerti ya cuma itu mungkin ya. Yang saya di memori saya. Ada gus 2 atau gusnya 3. Tapi gus yang sudah dipercaya menjadi imam jamaah itu ada 2. Hingga yang satu itu isya umumnya karena orang kampung semua berjamaah di masjid itu. Tapi gus yang satunya adalah memilih nanti malam bersama jamaah kita yang ahli mujahadah gitu ya. Iya, tapi hasilnya bagus itu. Ya. Sedangkan bagi orang yang tidak membiasakannya, maka sholat witir yang lebih utama adalah setelah mengerjakan sholat isya. Jadi artinya itu ada yang setelah isya gitu jam 8 atau pokoknya setelah isya, setelah sholat sunat kemudian sholat witir. Ditutup sekalian. Ada yang seperti itu. Jadi ya semoga semua itu bisa diterima dan diridhoi oleh Allah. Bagus saja kan. Sholat witir itu sholat penutup. Sekarang sholat duha. Sholat duha adalah termasuk di antara sholat sunnah yang penuh berkah. Yang sangat bermanfaat. Jumlah rakaatnya paling banyak adalah 8. Ada yang mengatakan 12. Berdasarkan dalil yang ada. Dan yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Sedangkan waktu melaksanakannya yang terbaik adalah ketika sudah waktu duha. Sampai mendekati 1/4 siang. 1/4 siang itu berarti 6, 7, 8. Ya, sekitar jam 8. Ya. 8 di antara 8 dan 9 itu. Ya. Dapat 3 siang. Jadi kalau beduk itu ya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini kita bagi. Ya, 7 ini kita bagi akhirnya menjadi 2 kan. Dari 5 ke 6, dari 6 ke 7, dari 7 ke 8. Ya, jadi sekitar 8 lebih hampir 9 ya itu ya. Hampirnya 1/4 siang. Rasulullah bersabda, yusbiku ala kulli sulama min akatikum shadaqatun wa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'ruf shadaqatun wa nahyun anil munkar shadaqatun wa yujzihi min dalik kullihi raq'ataini yarka'uhuma minat duha. Setiap ruas tubuh dari kamu sekalian adalah terdapat pahala sedekah. Jadi setiap tasbih itu sedekah.
Setiap tahmid itu sedekah. Tahlil juga sedekah. Takbir juga sedekah. Amar ma'ruf itu juga sedekah. Nahi mungkar juga sedekah. Dan yang dapat sebanding dengan semua itu adalah 2 rakaat sholat duha. Dalam satu harinya seperti itu. Ya. Tuh. Nah, di sini ada diterangkan salat sunnah awabin gitu ya. Man sholat bainal isya'a ini rakaataini banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 2 rakaat antara maghrib dan isya, maka Allah akan membuatkannya rumah di surga. Ya. Barang siapa yang sholat di antara maghrib dan isya. Ya. Jadi setelah maghrib kita masih bersunat sebelum isya begitu. Barang siapa yang sholat 2 rakaat antara maghrib dan isya, maka Allah membuatkannya rumah di surga. Tuh, ada waktu sedikit itu digunakan seperti itu, maksud Nabi kan begitu. Jadi supaya waktu kita selalu terisi. Ya. Rasulullah bersabda kemudian, man sholat ba'dal maghrib sittah rok'atani roka'atin la yatakallamu bainahuna bisu'in adalna lahu ibadatal ibadas natani asrotan sanah sanah. Jadi isnaini asrota sanah. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, juga di sela-sela semua itu ia tidak akan berkata kotor. Jadi setelah maghrib sampai isya itu nggak kata-kata kotor, diem, sholat, mungkin ya bertasbih atau gimana, maka baginya sebanding dengan beribadah 12 tahun. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Ya, jadi banyak sekali dalil-dalil baik dari hadis-hadis yang perilaku sahabat, maghrib, isya dan semuanya banyak. Ya. Abu Sulaiman menjawab lakukan semua. Abu Huwari berkata, saya tidak bisa karena jika saya berpuasa maka waktu-waktu seperti itu saya sibuk berpuasa. Abu Sulaiman menjawab, jika seperti itu tidak mampu melaksanakan semuanya keduanya, maka tinggalkanlah puasa dan lakukan sholat sunnah antara maghrib dan isya. Jadi sahabat itu ada yang bertanya, ya, sini ya. Jadi ya. Ahmad bin Abu Huwari pernah memohon petunjuk kepada gurunya yaitu Abu Sulaiman tentang mana yang lebih utama antara puasa sunat biasa maksudnya di siang hari dengan melakukan sholat antara maghrib dan isya. Terus kemudian lakukan doanya begitu. Tapi saya tidak bisa melakukan puasa itu. Ya kalau begitu pilih salah satu, pilihlah yaitu sholat sunnah antara maghrib dan isya. Puasanya nggak usah dilakukan. Ini maksudnya puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidak masuk ke rumahku setelah sholat isya, kecuali beliau telah melaksanakan 4 atau 6 rakaat. Nah, ya, gitulah. Ulangi ya. Ibu Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak masuk ke rumahku setelah sholat isya, kecuali beliau telah melaksanakan 4 atau 6 rakaat sholat. Nah, ya. Rasulullah bersabda, arba'un kamislihinna mislailatil qadar. Subhanallah. 4 rakaat itu menyerupai sholat pada malam Lailatul Qadar. Ya, lah itulah ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ada abdul yang tersendiri. Abdulu sholatil ba'dal maktubatin sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ya.
Rasulullah bersabda, wadlu sholatil lail ala sholatil nahari kahwadil sodakoten siri ala alal alaniyatin. Keutamaan sholat malam bagi sholat dibanding sholat siang seperti keutamaan sedekah yang dirahasiakan dibanding dengan sedekah yang terang-terangan. Hadis riwayat Tabrani Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah telah menerangkan bahwa sedekah secara rahasia itu dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali. Gitu. Maka di sini Rasulullah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum wa makirobah ya toh wa muqarribah." Ini yang kurang jelas ya. Tadi hurufnya tang. Wa muqarribatun lakum ini robbikum mukaffiratun lisyayiatin wa manhatun anil ismi wa muttah roddatun lidai anil jasad. Wajib bagi kamu melakukan sholat malam karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian yang dapat mendekatkan kalian kepada Allah, melebur segala kejelekan, mencegah dosa dan penolak dari penyakit dari jasad tubuh. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dalam Al-Quran juga diterangkan oleh Allah, diberi kabar di ayat berapa ya? Surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan ketika malam hari tahajudlah kamu sebagai keberuntungan bagi kamu. Ya. Surat Isra ayat 79 misalnya ya. Berarti Isra ayat 79. Di dalam daftar catatan amal bahwa Allah merasa heran kepada seorang hamba yang jika bangun dari tidur bersama istrinya langsung salat dan malaikat-malaikat akan menaruh hormat kepadanya. Allah pun akan menyambutnya dengan wajah hormat kepada orang yang bangun tidur terus jamaah kepada istrinya salat malam. Ya. Ini sabda Rasulullah begini. Inna bilaili lasa'atan layu afiquha abdun muslim. Ya. Yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah. Ila aqpahu iyahu wadalika kulla lailatin. Ya. Sesungguhnya di malam hari itu terdapat waktu yang tidak ada bandingannya bagi seorang muslim yang mohon kebaikan urusan dunia maupun urusan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah akan mengabulkan baginya dan hal itu berlaku setiap hari. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Jadi setiap hari itu Allah selalu menerima amal-amal baik semua orang di malam hari ya. Jadi siapa tahu kita mohon sama Allah kalau mau tidur agar kita bisa dibangun malam hari ya, sholat malam kata 2 rakaat ya gitu. Jadi terus samping itu bacalah wirid sesukamu, kemudian berdoalah ya, mohon diberkahi hidupmu, istrimu atau anakmu atau suamimu
kemudian mungkin ahlimu semuanya, atau mungkin berdoalah pada leluhurmu yang telah wafat, ya. Jadi istiqomahkan itu saben malam supaya nanti kita akan menjadi orang yang beruntung, ya. Anak-anakku, kalau masalah dosa kita itu banyak sekali, masalahkan juga banyak dosa, ya. Dari kemungkinan siapa tahu keberuntungan terdapat pada kita di waktu kita sholat malam, ya. Allah mengampuni dosa kita dan kemudian Allah memberi karunia, memberi hidayah, kita semakin maju, kita menjadi seorang Islam yang bertauhid, ya, kemudian berbudi luhur dan juga berprestasi. Akhirnya bermanfaat karena kita menjadi muslim yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Syahid Idrus Abdullah bin Abi Bakar berkata, barang siapa ingin termasuk di antara kekasih pilihan Allah, maka dia wajib mematahkan tengah malam, sungguh-sungguh beribadah mendekat kepada Allah. Astagfirullah, ini ya. Rasulullah bersabda, yanzilullah kula lailatin ila sama'i dunya khina yabqa thulusul laili al-akhiri wa yaqulu hal min da'in fal tujibah lahu, hal min mustaghfirin faghfirah lahu, hal min sa'ilin wa u'tiyahu, hal min ta'ibin fa atuba alaihi kata yadlu al-fajr, ya, kata yadlu al-fajr. Begini, jadi setiap malam itu sisa sepertiga malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun dari singgasananya menuju ke langit dunia. Seraya berkata, adakah orang yang berdoa maka aku akan mengabulkannya? Adakah orang yang mohon ampun maka aku akan mengampuninya? Adakah orang yang minta sesuatu maka aku akan memberinya? Adakah orang yang bertobat atas dosanya maka aku akan menerima tobatnya? Hal itu sampai terbit fajar di waktu subuh. Sekalipun tidak ada dalil yang mendorong melaksanakan sholat malam, kecuali hadis tersebut tentu sudah cukup. Al-Quran beserta sunnah Allah, keduanya telah cukup mendorong dan memberikan rangsangan kepada orang-orang yang makrifat kepada Allah. Untuk melaksanakan sholat malam, mereka menganggap hal ini merupakan derajat yang paling mulia dan rasa nikmat paling lembut yang mereka temukan di dalam hatinya, yakni nikmat dekat dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Hadirin sekalian, anakku yang tercinta, kita seharian mulai berangkat pagi sampai sore pulang mengurusi kebutuhan kita di dunia, ya. Ya mestinya juga itu juga dipahala karena ngurusi keluarga itu wajib, ya. Namun tolong carikan waktu, ya, kadang 1 jam, kadang 2 jam hubungan intim dengan Allah, ya, supaya tidak hidup kita ini merugi, ya. Kita bekerja mencari uang benar, kita menafkahi anak istri benar, bahkan wajib, kita menyekolahkan anak benar, kita bergaul dengan masyarakat benar. Tapi seandainya di saat-saat seperti itu kita ada omongan yang keliru, ada salah dengan Tuhan, kita maksiat dengan Allah dan sebagainya, ya langkah baiknya sholat malam itulah sebagai pemusnah segala kesalahan kita yang kita lakukan, agar Allah memberi izin kita bangun malam dan diberi kesehatan, diberi kesadaran melakukan sholat minimal 2 rakaat, ya, begitu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan aku, ya, setelah matiku dan kepadanya tempat kembali. Inilah. Jadi segala puji bagi Allah
yang menghidupkan aku setelah matiku, dan kepadanya tempat kembali. Alhamdulillati akhyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Obat doa kita bangun tidur itu seperti ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah aku kau buat mati. Astagfirullahaladzim. Dan menyadari bahwa kepada Allah lah tempat kita kembali. Kembali kepada asal ingsun. Ya. Nah, jadi saya mohon semuanya itu bisa melakukannya dengan baik agar supaya kita mengalami sebuah kebaikan. Anak-anakku yang saya hormati, ini ada doa begini. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ja'al syarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihah. Ulangi ya, Allahumma ja'al syarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihatan. Ya sholihah. Wahai Allah, Kau telah menjadikan aku lebih baik, dan hatiku juga sangat baik dipandang makhluk yang lain daripada lahir batinku. Dan jadikanlah lahirku, niatku, ibadahku ini juga yang baik. Jadi begini, ya Allah, Engkau telah membuat baik wujudku, juga waktu aku ibadah, terimalah kebaikanku. Mudah-mudahan aku dalam ibadah juga baik. Di sini ada Rasulullah bersabda, Inna fi jasadil mudghah. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha biha syairul jasadi. Wa idal fasadat fasada syairul jasadi. Ila wahiya qalbun. Dalam tubuh seseorang terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa daging itu adalah hati kita. Anak-anakku sekalian yang terhormat, hati kita ini adalah kadang-kadang keluar, kita pulang bawa sampah. Kita pergi kemana, kemudian pulang membawa kekotoran, dan kita bawa pulang. Kadang-kadang keluarga kita mendapat imbas kemarahan kita karena kekotoran hati kita. Naudzubillah min dzalik. Maka kita sebenarnya membersihkan rumah, membersihkan baju, mencuci sarung, ya, mencuci baju, bahkan kita mencuci lantai kita. Tapi tolong jangan lupa mencuci hati kita. Tolong jangan lupa mensuci hati kita. Hati kita ini bagaikan matahari, ya, bagaikan matahari. Kalau matahari terang, maka teranglah seluruh semesta alam. Tapi kalau gelap, gelaplah semesta alam ini. Hati juga begitu. Kalau hati itu benar-benar baik, hati itu benar-benar mendapatkan nurullah, hidayah Allah, maka seluruh fisik ini akan baik. Artinya, kalau hati kita baik, maka omongan kita juga akan baik. Kalau hati kita ini baik, maka pikiran kita juga baik. Kalau hati kita ini baik, maka otomatis akal kita juga terlintas wujud-wujud yang baik. Kalau hati kita baik, maka otak kita yang 100 miliar selnya itu tetap baik. Bahkan katanya di dalam otak kita ada malaikat 70.000. Ya. Kalau hati kita baik, maka malaikat itu kerasan di dalam otak kita. Tapi kalau hati kita jelek dan kepala kita dipengaruhi oleh hawa, panas, maka otak malaikat mungkin pergi dari otak kita. Coba tanya pada diri kita, malaikat yang di kepalaku, di otakku,
Apa kamu masih tetap sempurna seperti dulu? Konon katanya malaikat kau 70.000 ada di otakku. Tanyakan dan artinya coba lihat, kita lahir sampai sekarang, apa kita bertambah baik? Apa kita bertambah jelek? Apa kita tekor? Apa kita beruntung dalam hidup ini? Ayo kita evaluasi. Gunakan waktu yang baik, hati-hati. Waktu bisa menggulung kita. Buktinya banyak orang yang sudah tua tak mengerti apa-apa. Sampai syahadat aja nggak ngerti. Dengan Tuhannya aja nggak ngerti. Dengan nabinya juga nggak ngerti. Katanya Islam namun pakai wataknya sendiri. Gitu? Wataknya sendiri dipakai. Tanpa watak Nabi kita Muhammad. Jadi apa? Kemarin katanya bahasa Latinnya beditet, gitu. Beditet. Ya, beditetnya itu pakai beditetnya sendiri, tidak pakai akhlaknya Rasulullah. Tapi kalau ditanya, beliau mengaku Rasulullah adalah nabiku. Rasulullah adalah panutanku. Rasulullah adalah teladanku. Tapi ternyata di lapangan mulutnya, pikirannya, akalnya, otaknya selalu berbuat durhaka kepada sesama. Ya, semoga diampuni oleh Allah, semoga cepat sadar dan kembali kepada kebenaran. Ya, kalau hati itu baik, maka langkah-langkahnya juga akan baik. Kalau hatinya baik, konsep-konsepnya akan baik, mindsetnya juga akan baik, penglihatannya juga akan baik, pendengarannya juga akan baik. Semua wujud kita lahir batin akan menjadi baik. Itu. Jadi nang kono bakal jarine Pak Dalang enek cahya kang padang tanpa wayangan. Artinya menerangi seluruh wujud kita lahir batin. Ya. Maka ingat sak temening dat Allah kuluwe parak marang ingsun, yo penting marang ingsun katimbang wujud ingsun lahir batin. Sak temene barokah Gusti Allah. Kang wis diparingake marang ingsun lan sing durung ku penting banget kanggone ingsun katimbang wujud ingsun lahir batin. Utawa rahmati Gusti Allah iku banget pareke. Ora nate rahmati Allah ninggalne ingsun. Keparengnya Allah rahmat ingsun parek banget katimbang wujud ingsun lahir batin. Semono ku nikmati Gusti Allah yang melimpah itu parek banget marang ingsun. Lamun wujudku tanpa nikmat kaya apa. Bahkan nikmat tak bisa dihitung. Kula parek marang ingsun katimbang wujudku lahir batin. Bagaimana seandainya wujud ini tanpa dat? Kita tidak bisa apa-apa. Bagaimana wujud ini kalau tanpa barokah? Ya, bagaimana? Wujud ini barokah. Bentuk ini, telinga di sini, hidung di sini, berdiri ini barokah. Ya. Ini penting. Semua ini otak ini sebegini penting. Jadi barokah Allah wujud ini adalah barokah Allah. Sehingga bisa kita gunakan dalam beribadah, dalam melakukan tugas hidup. Jadi bagaimana kalau nggak ada rahmat? Rahmat umpama salah satunya adalah agama. Gitu. Rahmat adalah salah satunya ada masjid, ada pondok, masih banyak para kiai, ya. Masih banyak penyandang-penyandang agama, pemandu-pemandu tauhid di dunia ini. Ini juga suatu rahmat dari Allah. Kalau seandainya nggak ada, bagaimana? Ya. Nah, dengan demikian, alhamdulillah kita dikodarkan oleh Allah menjadi orang beragama Islam. Tapi gimana kalau wujud kita tuh nggak ada nikmat? Nggak bisa ngerasain suka pecel, nggak bisa ngerasain suka rawon, ya. Nggak bisa memandang anak kita yang ganteng, gitu, yang imut-imut, ya, istri kita yang cantik dan sebagainya. Bagaimana cara kita bekerja kalau kita nggak ada nikmat? Ya, pasti kita putus asa. Nikmat yang segitu melimpah, tapi kalau kita tidak ingat-ingat, itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Ya Allah, semoga semua manifestasi yang telah Kau berikan padaku, aku akan bisa menggunakan dengan baik. Dan jagalah diriku, ampunilah dosaku, berilah hidayah, akan aku tetap istiqomah dalam melakukan perintah-Mu dan ikhlas meninggalkan larangan-Mu.
dan aku yakin selamanya menjadi hamba-Mu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Terima kasih semuanya. Baik, ternyata ngomong bisa penak, bisa aman dan baik dalam sehat atas doamu sekalian anak-anakku yang saya hormati. Saya ulangi, di mana kau berada, di pulau mana, di negeri mana, atau di langit, atau di bumi, atau kau di tumbuhan, sebenarnya hakikatnya semua adalah saudaraku. Tidak ada yang lain, karena semua itu hanya siji papan, tapi tunggal pangeran. Semua itu karena hanya siji papan, tapi tunggal pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.